Pada momen ini saya sampaikan selamat Hari Ibu ke-97 untuk seluruh ibu yang hadir dan yang menyimak. Peran beda-beda, kontribusi sama besar, seringnya di balik layar. Acara ini bukan cuma tanda terima kasih, tapi ini merupakan pengakuan perjuangan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Fakta yang kita lihat simpel, kalau perempuan nggak ikut penuh, pembangunan itu ngos-ngosan. Ibarat mesin, kalau setengah silinder dimatiin, ya larinya setengah. Kira-kira gitu. Kalau saya sih di rumah clear. Kalau nggak ada istri saya nggak bisa ngajarin anak saya. Kalau nggak ada istri saya sekolahnya nggak selesai. Ya betul, serius tuh Bu. Tampangnya aja baik. Tapi waktu saya kuliah, waktu saya susah, 1 bulan kuliah nggak ngerti-ngerti, saya ngadep dia, saya bilang ya udah kita pulang ke Jakarta ya. Dia setuju, kita pulang ke Jakarta. Itu waktu 1 sampai 2 bulan kuliah lah. Sampai di Jakarta katanya, kamu saya cerai. Kejam banget dia. Tapi itu kejam yang positif dan saya pikir itu peran yang amat signifikan dalam kehidupan saya. Kalau enggak saya udah jadi pemuda bergajulan lah ya. Dan dia amat, ibu-ibu tuh harus menjaga suaminya dengan baik Ibu. Jadi kesetaraan gender itu bukan isu sampingan, itu emang isu yang harus kita dorong terus ke depan. Bisa dibilang ini adalah isu ekonomi, isu produktivitas, isu masa depan. Tapi saya kadang-kadang berpikir, kalau suami sama istrinya, dua-duanya sama pinternya, sama-sama kerja di kantor, sama-sama nggak mau ngalah, siapa yang ngurus anak ya? Jadi kesetaraan gender mungkin penting, tapi faktor itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau bapak-bapak ibu punya anak, ya dihitunglah yang mana yang terbaik buat anak dan keluarga. Perempuan, ibu-ibu bisa dimaksimalkan kontribusinya untuk pembangunan juga. Tapi jangan setara-setara amat. Kalau kerjaan kasar, ya laki. Yang halus-halus, yang bisa dikerjakan oleh perempuan, ya perempuan. Karena emang ada karakteristik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau itu bisa dijalankan dengan baik, ya kontribusinya buat ekonomi akan optimal di titik-titik yang menjadi kekuatan laki maupun perempuan. Seperti saya bilang tadi, kalau Indonesia mau tumbuh cepat, ya setengah mesin jangan nganggur. Kita mesti bekerjasama ibu dan bapak-bapak di segala bidang, jangan sampai saling menghambat. Jadi kesinergian ibu-ibu dan bapak-bapak amat penting. Jadi Ibu Ida, kalau saya terima telepon cewek jangan dimarahin. Kali aja urusan penting. Cemberut, ampun. Dunia amat dipengaruhi oleh macam-macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Ada geopolitik, ada perang dagang, ada lain-lain. Ini semua menimbulkan ketidakpastian global yang membuat ekonomi kita juga amat terpengaruh. Tapi seperti saya sering bilang, kita nggak usah terlalu takut karena domestic demand kita cukup besar. Selama kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri, domestic demand yang bisa dipiara, kita masih akan tetap bagus. Dan saya pastikan Kementerian Keuangan akan menjalankan peran itu dengan sebaik-baiknya. Betul ya Pak Wamen ya? Buktinya apa? Oh, nggak boleh bukti ya. Buktinya sekarang ekonomi sudah mulai bergairah lagi kira-kira gitu ya. Walaupun globalnya masih morat-marit. Jadi kalau kita bisa menjaga kebijakan kita di dalam negeri dan dalam negerinya kompak, kita nggak usah takut dengan gejolak perekonomian dunia. Kita lihat lagi, seringkali ketika membangun kita lupa pembangunan hijau. Pembangunan hijau itu sudah yang memperhatikan lingkungan ya. Sudah sejak mungkin 15 tahun yang lalu saya dengar ada dunia finansial bilang kami akan mendukung pertumbuhan hijau, investasi hijau. Saya khusus ke Singapura waktu itu untuk melihat itu.
Saya ketemu dengan ahli-ahli finansial di sana. Wah, mereka mendukung. Kami mendukung ekonomi hijau, pembangunan hijau. Terus saya tanya, kalau kamu mendukung, berapa persen keuntungan kamu yang kamu bersedia kamu kurangin? Berapa persen dari keuntungan kamu bersedia kamu kurangin untuk mendukung ekonomi hijau? Diam semua. Artinya cuma ngemeng-ngemeng aja tuh, begitu masuk ke duit, mereka mundur. Jadi memang kelihatannya private sector saat ini belum bisa diharapkan menjadi pendobrak utama untuk perkembangan yang menuju ekonomi hijau. Jadi kelihatannya Pak Wamen, Pak Sekjen, pemerintah masih harus menjadi sponsor utama untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Makanya di kehutanan dari departemen baru ya Bu ya, hutanan sosial, kira-kira gitu kan, untuk mempromosikan hijau juga ke kalangan ibu-ibu dan ke kalangan masyarakat kita ya. Waktu di LPS saya juga tanya, LPS menuju hijau katanya, dunia tuh. Saya sampai tanya ke Bank Sentral, ke gubernur World Bank di Amerika, John Malpass ya waktu itu ya. Saya tanya, saya dari LPS, lembaga penjamin simpanan. Saya membantu ekonomi hijau. Saya bingung caranya gimana. Anda kan orang-orang pintar di Amerika sini. Coba tunjukin gimana cara LPS bisa berkontribusi mendorong ekonomi hijau. Wow, ngomong. Pada dasarnya mereka juga nggak ngerti. Artinya apa? Ekonomi hijau ini walaupun sudah digemar-gemorkan, para pengambil kebijakannya belum terlalu serius memikirkan ekonomi hijau.